Halo, kamu ingin berubah? Aku pun ingin berubah. Oke, dalam hitungan kelima, tolong sebutkan 3 alasan saja kamu harus berubah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa nggak kamu ngasih 3 alasan kenapa kamu harus berubah dalam 5 detik? Kalau dalam 5 detik saja kamu tidak bisa memberikan 3 alasan kenapa kok harus berubah, udah deh aku jamin tanpa alasan inti kamu nggak bisa nih untuk melakukan perubahan, dan hampir mustahil. Jadi sebaiknya skip video ini, oke? Karena apa? Karena saya ingin berbagi dan bukan untuk teman-teman saja, tapi untuk diri saya sendiri tentang bagaimana kita bisa berubah. Oke. Kalau kamu udah punya 3 alasan saja untuk kamu berubah, apapun itu, yang penting itu adalah alasan yang solid, yang benar-benar dengan alasan itu aku harus berubah nih. Nah, kalau kamu sudah ada 3 alasan itu, kita bisa mulai nih. Oke. Katakanlah yang nonton ini adalah orang yang sudah punya 3 alasan kenapa pengen berubah. Oke, kita lanjut. Oke, selamat datang ya teman-teman. Perkenalkan, saya ini panggil saja Eriku. Selamat datang di YouTube saya. Izinkan saya yang pemalu ini untuk memberikan sedikit berbagi tentang bagaimana kita untuk merubah diri. Jadi hal ini saya kumpulkan dari pengalaman pribadi, dari saran dari teman-teman, dan tentu saja dari internet ya. Dan semoga dengan berbagi ini bukan hanya untuk pengingat teman-teman ya, tetapi sebagai pengingat saya juga untuk terus konsisten gitu ya. Karena terus terang konsisten itu sulit banget ya. Oke, kita lanjut. Jadi gini. Sebelum meningkatkan kualitas hidup atau berubah gitu ya, hal yang paling penting adalah sebagai dasar kita untuk melangkah ke depan adalah jangan hidup di masa lalu. Kenapa? Coba gini deh, coba kamu tunjukkan atau kamu ambil masa lalu itu. Nggak bisa kan? Kamu nggak bisa megang nih masa lalu itu. Kamu nggak bisa ngambil nih atau coba ambil masa lalu, nggak bisa kan? Karena masa lalu itu hanya ada dalam pikiran. Masa lalu itu nggak berwujud. Masa lalu itu ada di masa lalu, dan sekarang masa lalu itu ya hanya ada dalam pikiran kamu. Nah, hal itulah kenapa ketika kita hidup di sekarang, di momen ini, tapi sebenarnya kita hidup di momen masa lalu, karena masa lalunya itu kita merasa masih terjadi, masih ada dalam pikiran. Jadi kalau kita masih hidup di dalam masa lalu itu dan bukan di momen saat ini, itu fix kita tidak dapat berubah ya. Jadi kita tidak dapat merubah apapun, dan itu sayang sekali. Karena apa? Karena hidup di dalam masa lalu itu membuat kita sedih gitu ya, sering bersedih, kurang bersyukur, macam-macam lah, yang itu menjadi sembilu gitu ya. Kalau lagunya 420 kan, sembilu yang dulu biarlah berlalu gitu ya. Nah, itu kuncinya dulu. Kamu harus sadari bahwa masa lalu itu cuma dalam pikiran. Yang kamu jalani adalah momen saat ini. Oke ya, itu sebagai dasar kita, sebagai basic kita untuk ke tahap selanjutnya. Oke, ini adalah tahapan yang bisa kita lakukan lah, yang kira-kira aku yakin sih kalau bisa menjalani ini, kamu bisa berubah menjadi pribadi yang the best of you gitu, versi terbaik dari dirimu gitu ya. Jadi menjadi versi atau tipe terbaik dari dirimu gitu lah. Tapi kalau benar-benar melaksanakan ya, jujur gue sendiri juga masih belum maksimal gitu ya. Tapi itulah, nggak apa-apa, namanya berproses gitu ya. Kita berproses gitu. Saya membuat video ini juga bagian dari proses itu gitu loh, untuk berbagi gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah kita harus merencanakan masa depan gitu. Jadi masa depan itu jangan ngalir aja gitu ya. Ya
mungkin bagi kaum tertentu ya, atau bagi beberapa orang ngalir aja itu nggak apa-apa lah. Ya mungkin bagi mereka yang sudah menemukan dirinya mungkin ya tinggal ngalir aja. Tapi kan permasalahannya ini kasusnya adalah pada diri kita yang masih hidup di masa lalu itu tadi. Jadi bagi kamu yang masih hidup di masa lalu itu, udah kamu coba buat deh rencana masa depan. Jangan takut membuat rencana gitu ya. Gak apa-apa, rencana kan rencana aja, tulis aja gitu. Tulis aja rencana saya ini gitu. Jadi harus kamu sendiri yang bikin rencana, jangan orang lain ya. Kalau kalau yang bikin orang lain ya jadinya bukan rencanamu, rencana orang lain. Kamu sendiri yang nulis, harus kamu sendiri yang nulis bikin rencana, dan harus kamu sendiri yang memutuskan. Ya kadang karena kita terlalu sibuk hidup di masa lalu, kita menjadi tidak terbiasa mengambil keputusan. Kita menjadi tidak terbiasa untuk kita takut untuk mengambil keputusan, bahkan untuk merencanakan pun. It's okay, nggak apa-apa. Makanya kita coba belajar. Tulis aja apa yang kamu mau, apa yang kamu rencanakan ke depan. Aku ingin ini, aku menjadi ini, aku pengen ikut ini, aku pengen target ini, gitu. Gak apa-apa, aku pengen ini, aku pengen beli ini. Rencanakan masa depanmu, oke? Nah, kalau udah gini deh, ini masih menambahin yang tadi ya. Kalau kamu udah merencanakan masa depan, tujuannya apa? Tujuannya agar kamu fokus untuk mengejar itu, bukan hidup di masa lalu terus. Jadi tujuannya itu ya. Jadi kalau kamu udah mempunyai tujuan, kamu jadi bisa fokus gitu. Nah, tujuan yang kamu buat itu tentu saja harus yang berpijak pada realitas ya. Jangan yang ngawur gitu, terlalu melangit gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, cuma itu akan memberatkan kamu gitu loh. Jadi yang realistis aja, yang menurut perhitungan dan kira-kira posisi kamu sekarang itu masih bisa diraih. Karena apa? Gini men, semakin bertambah umur, semakin bertambah fase hidup itu, pilihan dalam hidup kita, pilihan masa depan hidup kita itu semakin sedikit. Jadi misalnya gini deh, kita pas lulus SD, itu masa depan kita, pilihan hidup kita masih banyak banget, gak terbatas itu. Mau SMP mana gitu, mau ke depan jadi apa. Berlanjut ke lulus SMP, habis lulus SMP pun demikian. Wah, nanti aku pengen jadi apa, aku mau cita-cita sini ini. Bahkan sampai SMA pun masih terbuka lebar. Kita mau menjadi apa, aku ingin kemana. Tetapi dari SD, SMP, SMA itu sadar gak sih kalau pilihan kita itu semakin sedikit dan semakin meruncing. Apalagi pilihan kamu sekarang, bahkan mungkin seakan-akan gak ada pilihan ya kan. Makanya ya, kalau hidup di masa lalu udah gak bisa bro, udah gak bisa kan. Kita harus berpijak pada bumi yang kita pijak sekarang. Kita melangkah start dari bumi yang kita pijak sekarang, dari realitas sekarang. Itulah yang disebut dengan menerima kenyataan. Jadi kenyataan itu memang pahit, tapi memang harus ditelan. Jadi nggak ada pilihan tidak menerima kenyataan. Oke? Nah itu. Nah kemudian tahap selanjutnya adalah kita harus memaafkan diri kita sendiri. Maafkan dirimu sendiri. Kita semua itu membuat kesalahan. Kita pasti pernah membuat kesalahan, dan kita pasti akan membuat kesalahan. Jadi petamkan itu. Saya sendiri pernah membuat kesalahan besar ya. Saya pernah melakukan kesalahan, artinya salah memilih, yang akibatnya itu sungguh besar sehingga sampai sekarang pun masih berefek. Efeknya itu bukan efek yang sementara, itu sudah mengefek ke dalam jalan hidup itu. Apakah aku menyesal? Pasti menyesal. Tapi jangan hidup di masa lalu ya, seperti tadi itu. Jangan hidup di masa lalu. Sudah, ini bumi yang saya bijak sekarang. Apa yang bisa aku lakukan ke depan? Apa yang bisa aku capai ke depan gitu? Apa pilihan yang ada di depan aku sekarang? Karena apa kan? Ya kita manusia ya, bukan malaikat ya. Kalau malaikat itu kan dia sama Tuhan udah dikasih tugas, udah dikasih ibaratnya
udah otomatis lah, mereka udah otomatis menjalankan tugas dan hidupnya, jadi udah pasti sesuai garis Tuhan lah. Tapi kan kita manusia dikasih sedikit kebebasan untuk bisa memilih jalan hidup gitu. Makanya ketidaksempurnaan manusia inilah yang membuat kita manusia gitu. Jadi bagi kamu atau bagi kita, mari kita ngomong pada diri sendiri. Coba kamu kepada dirimu gitu. Coba kamu sapa dirimu kamu sendiri. Coba, hai diriku gitu, hai diriku gitu. Coba sapa, apa kabar gitu. Nah, kamu bilang deh kepada dirimu itu, wahai diriku, kamu telah berkembang gitu ya. Kamu telah melewati semuanya, kamu hebat, kamu luar biasa, dan aku bangga pada dirimu, wahai diriku. Dan kini aku memaafkanmu. Oke. Bilang pada dirimu sendiri, kini aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu. Ulangi terus. Mungkin banyak hal yang telah terjadi pada diri kita, diri kamu, banyak hal. Tetapi untuk saat ini satu-satunya kekuatan yang kamu miliki saat ini adalah bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Bagaimana kamu memperlakukanmu pada saat ini, setelah dan setelahnya. Dan bagaimana kamu bereaksi terhadap dirimu kamu sendiri. Itu yang ada dalam kontrol kita gitu loh maksudnya. Jadi untuk kita bisa melangkah lagi, sekarang adalah waktunya untuk memaafkan dirimu sendiri. Oke? Setelah kamu memaafkan dirimu sendiri, sekarang adalah berhenti untuk menangisi dirimu sendiri atau meratapi ya. Setelah kita tahu berbagai macam kesalahan telah kita ambil, berbagai macam jalan yang seharusnya kita ambil, yang kenapa sih aku harus memilih ini dulu gitu. Kalau aku begini, kalau begitu, itu sudahi semuanya, berhenti meratapi, berhenti menangis, oke? Pokoknya semua jenis ratapan, udah kamu harus berhenti, paksa untuk berhenti. Karena apa? Karena itu semua sudah berlalu. Nih, ada data yang mengatakan begini, dan kayaknya ini bener ya, karena sesuai banget dengan realitas yang kita rasakan ya. Jadi 80% orang itu sebenarnya senang gitu loh kalau ngelihat kita punya masalah, dan 20%-nya lagi itu mereka nggak peduli. Jadi nggak usah mikirin pandangan orang, udah mau perbaiki diri aja, udah terus hidup itu terus berlanjut kawan. Jadi apa yang sudah terjadi itu memang ya menyedihkan gitu ya. Dan kamu malah jangan tenggelam ke dalam ratapan atau kasihan pada dirimu sendiri. Sudah, sekarang adalah saatnya untuk memperbaiki dan maju. Sekarang hanya fokus aja kepada tujuan gitu. Fokus aja pada tujuan. Sekarang mulailah untuk fokus kepada hal yang ingin kamu capai, kepada visi atau visi itu apa ya? Bayangan lah masa depan kamu. Jadi kamu visualisasikan kehidupan yang kamu inginkan, menjadi sosok pribadi yang seperti apa yang kamu inginkan, dan pencapaian apa yang ingin kamu raih. Nah, ini perlu diingat bahwa tujuanmu gitu ya, yang ingin kamu capai tujuanmu, jangan tujuan orang lain, oke? Seperti yang tadi, yang awal-awal aku bilang ya. Jadi tujuanmu bukan tujuan orang lain, oke? Dan tujuan itu harus apa? Harus berpijak pada bumi yang kamu pijak sekarang, bukan di bumi masa lalu yang pilihan masih terbuka lebar, pilihan masih banyak. Pilihan yang ada pada dirimu sekarang, pada masa depanmu sekarang yang ada gitu. Maksudnya itu. Kemudian kalau kamu sudah punya tujuan, bertanggung jawablah atas tindakan dan pilihanmu. Jadi ketika mengejar dan mulai menggapai tujuan-tujuan itu, bertanggung jawablah atas tindakan dan pilihanmu. Sekarang terimalah bahwa kamu memiliki kendali atas hidupmu dan semua keputusan yang kamu buat. Jadi kamu memiliki kendali atas hidupmu gitu loh. Dan semua keputusan yang kamu buat juga adalah atas kendalimu. Tidak perlu menyalahkan orang lain, dan emang nggak perlu. Dan buat apa gitu loh menyalahkan orang lain atau keadaan, itu justru akan membuat kita terjebak gitu ya. Kita terjebak. Nah sebaliknya, ini kita mulai mengakui peran kita, posisi kita sekarang, akan tanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Karena apa? Karena dengan bertanggung jawab, kita jadi lebih memberdayakan diri sendiri.
dan kita mendapatkan insight ya, jadi mendapatkan wangsit gitu ya, semacam wangsit tentang perubahan atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Jadi penting banget itu ya, bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan. Jadi jangan buat tujuan-tujuan doang gitu ya, tapi tidak bertanggung jawab, ya nggak maju-maju, nggak melangkah-melangkah. Nah, kemudian untuk semakin mensukseskan perjalanan kita, ini yang salah satu yang penting ya. Jadi mendekatkan diri dengan orang-orang yang punya pengaruh positif. Nah, kadang itu kita nggak bisa move on, nggak bisa maju, nggak bisa bergerak itu karena kita masih dalam lingkungan orang yang itu saja, orang-orang yang memang nggak bisa nih memberikan pengaruh pada kita untuk untuk terus maju gitu. Jadi sekarang mulai difilter gitu, teman-teman atau orang-orang yang harus kamu dekati. Tapi bukan berarti memutus tali pertemanan ya, bukan memutus tali silaturahmi, bukan. Tapi bisa nggak sih, jadi kayak kita ini loh, kita pasti kan punya orang-orang yang deket sama kita lah, circle gitu lah, katakanlah circle gitu. Nah, circle itulah yang nanti akan sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana kamu ke depannya. Jadi kalau kamu merasa bahwa circlemu sekarang itu nggak bisa nih mendukung kamu untuk berubah gitu, ya mulailah coba untuk mencari circle yang lain. Caranya gimana? Caranya coba untuk ikut komunitas gitu ya, ikut forum gitu, mulai kenalan dengan orang baru gitu. Tapi tetap difilter gitu ya. Ya kita harus sadar lah, di dunia ini tidak semua orang yang kita temui itu akan menjadi pengaruh baik pada kita. Ya itu realitas lah, itu realitas. Jadi makanya kita harus bisa membuat batasan dalam diri kita. Batasan itu penting ya, jadi jangan yes man gitu loh. Kamu harus punya batasan gitu ya. Nah, kemudian setelah kamu membuat tujuan itu, sekarang sudah mulai harus membuat rencana tindakannya. Oke, jadi rencana tindakannya itu kita harus membikinnya terperinci gitu ya. Terperinci menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu, dengan pace atau tempo yang bisa kita raih gitu, bisa kita lakukan. Ini penting karena kalau tujuan itu hanya menjadi tujuan saja, tidak dibredel menjadi langkah-langkah kecil, nanti mungkin kita akan kelelahan itu ya, akan tidak punya arah yang jelas gitu. Jadi memang harus dipreteli menjadi langkah-langkah kecil bagaimana mencapai itu gitu. Nah, dalam mencapai rencana-rencana itu dan langkah-langkah kecil itu, jangan lupa untuk menambahkan atau memberikan reward gitu ya. Istilahnya reward kepada diri kamu sendiri. Misalkan nih, kamu ingin mencapai sesuatu, misalkan aku ingin di posisi saat ini aku ingin dapat kerja gitu ya, minimal, atau udah nganggur pengen dapat kerja posisinya gitu. Apa langkah kecil yang bisa aku lakukan? Langkah kecil pertama adalah bikin CV, mulai bikin akun di Jobstreet, mulai nanya-nanya ke teman-teman lowongan gitu ya, atau mulai pindah gitu ya. Atau misalnya di lingkungan sekarang itu nggak memungkinkan kamu untuk nyari kerja gitu ya, coba pindah gitu ya, misalkan ke kota besar atau ya kemana lah, kamu harus tahu sendiri gitu. Jadi langkah-langkah kecil, dan setiap langkah kecil yang kamu capai itu coba dirayakannya sederhana saja, yang di atas rasi, yang penting menurut kemampuan masing-masing dirayakan. Misalkan ketika aku sudah berhasil interview, walaupun belum tahu nih lolos atau enggak gitu ya, rayakan saja. Misalkan aku mau merayakannya dengan tidur siang gitu. Aku ingin merayakannya dengan aku pengen makan beli ayam gitu ya, nggak apa-apa. Atau aku ingin merayakannya dengan memeluk ibu gitu ya, bisa, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah memberikan prioritas kepada diri sendiri. Ini penting ya. Jadi untuk mempertahankan perjuangan atau daya juang kamu ya, untuk mempertahankan mental, emosional gitu ya,
itu kamu harus memberikan prioritas pada dirimu sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya bisa macam-macam ya. Jadi bisa dengan olahraga gitu ya, beribadah atau meditasi atau jalan-jalan di alam, mengerjakan hobi atau bahkan mulai hobi baru gitu. Jadi sekarang udah mulai memprioritaskan pada diri sendiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi jangan ibaratnya jangan full kegiatan atau langkah-langkahmu itu nggak ada buat ngasih pada diri sendiri. Diri kamu sendiri harus dikasih, harus diprioritaskan, harus ada masa di mana kamu harus ngecas gitu loh ya. Jadi bisa macam-macam ya. Jadi proses ngecas itu jadikan itu menjadi satu kegiatan yang wajib ada gitu ya. Nah, yang terakhir nih, ini mungkin yang paling susah. Tapi bukan berarti gak mungkin, dan untuk mencapai hasil yang paling maksimal ini harus dilakukan, yaitu apa? Yaitu tetap komitmen dan gigih. Jadi harus mulai melihat bahwa kegagalan, rintangan itu adalah kesempatan untuk belajar. Jadi mindsetnya kalau sekarang ketemu masalah, ketemu halangan, mindsetnya adalah aku bisa belajar apa nih dari ini. Jangan terlalu memasukkan ke hati ya, masuknya ke otak. Ini aku bisa belajar apa nih dari ini? Ya memang agak sulit sih. Terus terang sulit sih, bukan agak lagi, sulit gitu ya. Karena bagi orang yang baru sembuh dari masa lalu gitu ya, untuk komitmen sama gigih itu akan naik turun. Tapi itulah proses ya. Jadi harus tetap ingat bahwa aku harus komitmen nih dengan yang harus aku lakukan. Bila perlu gigih gitu ya. Jadi memang untuk meningkatkan atau merubah hidup itu memang dimulai dari keinginan kuat dulu, alasan yang kuat. Makanya tadi di awal aku tanya nih, ada nggak 3 alasan saja yang valid, yang kuat kenapa kamu harus berubah? Itu karena terus terang ya, yang namanya kita mau berubah itu pasti harus mengambil tindakan kan. Yang nama tindakan itu pasti ada resikonya, ada konsekuensi. Seperti yang gue bilang tadi, pilihan hidup kita makin sedikit ya kan. Misalnya kita di posisi A, umur udah katakanlah 30. Kalau aku menjalani jalan yang ini, aku gak mungkin nih ngulang untuk menjadi jalan yang satunya. Misalnya katakanlah kita ada jalan A sama B doang nih, seseorang umur 30. Kalau udah jalanin yang B, misalkan milih jalan hidup B, gak mungkin nih untuk loncat ke A gitu ya. Beda sama kalau anak-anak SMA gitu ya. Mungkin dia salah jurusan kuliah gitu ya. Yang B, dia masih ada kesempatan untuk yang A gitu ya. Atau pilihan hidup yang lain yang tidak terbatas gitu. Jadi ini yang disebut dengan resiko ya, konsekuensi. Jadi kalau udah memilih jalan B, udah jalanin dan gak bisa kembali lagi ke A, ya harus terima. Yaitu resiko, konsekuensi. Tetapi kamu harus terus percayalah pada dirimu sendiri dan kemampuanmu untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan gitu ya. Jadi dengan jalan itu kamu harus percaya bahwa dengan jalan ini kamu bisa mencapai yang diinginkan, yang diimpikan itu ya. Nah, terakhir, nikmati momen ini. Nikmati saat ini. Jalani saat ini. Lepaskan masa lalu dan mulailah untuk melangkah ke masa depan. Karena aku yakin dimanapun posisi kamu sekarang, dalam kondisi apapun sekarang, kamu bisa bangkit. Kamu bisa. Mulailah untuk terhubung dengan orang-orang. Mulailah untuk melihat jendela. Mulai melihat matahari. Mulailah untuk jalan. Mulailah untuk keluar gitu. Itu sedikit berbagi dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di video voice selanjutnya. Sampai jumpa.